Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah Sari untuk belajar bersama di tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Doa bertambah ilmu dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, posisi atau sikap duduk yang baik saat membaca. Yang kedua, membaca nyaring. Yang ketiga, mengidentifikasi suku kata. Dan yang keempat, mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Sudah siap belajar, Mas Mbak? Yuk, kita ke materi yang pertama. Di tema sebelumnya, anak-anak sudah diajari cara duduk yang baik saat membaca maupun menulis. Nah, sekarang Ustadzah ingatkan kembali cara atau sikap duduk yang baik saat membaca. Yang pertama, duduk tegap. Ya, duduknya tegap. Jadi tidak bungkuk, apalagi kepala diletakkan di meja. Tidak ya. Kemudian yang kedua, perhatikan jarak antara mata dengan buku yang kita baca. Kurang lebih 30 cm. Dan yang terakhir, pilih tempat yang terang saat membaca. Kenapa ini dilakukan? Agar mata kita tetap sehat, walaupun anak-anak sering membaca ya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengidentifikasi berapa jumlah suku kata di bawah ini. Yuk kita baca bersama-sama. Buku. Jumlah suku katanya ada 2. Kemudian babu. Jumlah suku katanya juga 2. Sekolah. Jumlah suku katanya ada 3. Sebelah. Jumlah suku katanya juga 3. Pelajaran. Ada berapa jumlah suku katanya? Ada 4. Terakhir, pelataran. Jumlah suku katanya juga 4. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, mudah kan mengidentifikasi suku kata dan kemudian menghitung jumlahnya? Selanjutnya, yuk kita ke materi berikutnya. Selanjutnya kita baca bersama-sama kata di bawah ini ya. Bacanya dengan suara yang nyaring. Yuk mulai dari nomor 1. 1. Buku. 2. Sampul. 3. Judul. 4. Gambar. 5. Penulis. 6. Lembar. 7. Halaman. Kita ulang sekali lagi ya nak. Semuanya diikuti. 1. Buku. 2. Sampul. 3. Judul. 4. Gambar. 5. Penulis. 6. Lembar. 7. Halaman. Nah, kalau berlatih, sering berlatih nanti bisa bacanya semakin lancar ya. Ustadzah akan membacakan cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak mau ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, dari cerita ini
pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, pelajarannya adalah ruginya si putih kelinci yang tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau ikut belajar membaca. Saat teman-temannya yang lain belajar membaca, si putih lebih memilih bermain saja di hutan. Nah, ketika tersesat, dia tidak bisa kembali pulang karena tidak bisa membaca petunjuk arah pulang. Ini adalah pelajaran dari cerita ini. Siapa di sini yang suka membaca? Ya, dengan membaca akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dan itu pasti bermanfaat untuk kita. Gitu ya. Ustazah Sari punya tantangan ini buat Mas dan Mbak yang hebat-hebat ini. Tantangannya adalah membantu Udin mengurutkan gambar yang ditampilkan Ustazah ini untuk menjadi sebuah cerita berseri. Yuk, kita amati dulu gambarnya. Oke, kalau sudah diamati, kita coba tebak mana cerita atau gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu saat Udin naik sepeda sendirian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Udin sedang membaca buku di bawah pohon. Yang ketiga, saat Edo melihat Udin membaca buku di bawah pohon. Akhirnya Edo datang dan kemudian menyapa Udin. Dan yang terakhir itu gambar saat mereka akan berpisah. Sampai jumpa besok ya, kata Udin kepada Edo. Nah, itu kalau susunannya sudah benar maka akan menjadi cerita berseri. Bisa ya? Nah, materi yang terakhir adalah tentang pola. Pola itu bisa disebut dengan bentuk atau struktur yang tetap. Coba kita simak gambarnya, yang gambar bola ya. Di situ polanya adalah bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Maka pola selanjutnya juga sama. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Pola selanjutnya juga sama. Bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Pindah ke gambar berikutnya. Itu ada tabung yang berwarna-warni. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Maka pola selanjutnya juga sama. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Nah, pola selanjutnya juga tetap sama. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Jadi diulang-ulang tapi strukturnya tetap, tidak berubah ya. Yang terakhir, gambar buku dan pensil. Polanya adalah buku pensil. Pola berikutnya, buku pensil. Pola berikutnya lagi, buku pensil. Yang terakhir juga sama polanya, buku dan pensil. Nah, kita coba ya untuk melengkapi pola berikut ini. Kan itu polanya ada 3 ban renang, 1 ban renang, kemudian 2 ban renang. Maka untuk mengisi pola selanjutnya adalah 3 ban renang, 1 ban renang, dan yang terakhir 2 ban renang. Sudah paham ya sampai di sini? Nanti bisa berlatih bersama ayah bunda di rumah. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.